Bentar. Masih? Ya, Oke. Hai guys, jumpa lagi bareng kita Human Resah di sini. Halo. Dimas, Halo. ada Mas Hendra, ada Galih juga yang lagi sibuk dengan Lu ngapain sih, Gal? Nengok-nengok. Oke. Nah, sekarang ini lagi apa namanya? Kita lagi hari Jumat, kita ngobrolnya. Dan kayaknya kita bakal ngomongin yang apa ya? Yang horor-horor kali ya, kayak seru ya. Mantap. Kayak Orang lain horor. ngomongin horornya Kamis, kita Jumat siang bolong lagi. Nah, iyalah, beda sendiri men. Nama kita resah ya kan. Nah, ini siapa Manusia resah. Anjir dangdut kan Saiful Jamil. Kayaknya kita bikin lagu itu deh nanti. Nah, ini Iya, bikin bumper. iya bikin bumper ya. Terus gue minta tolong adik gue bikin bumper. Nah, ini siapa nih yang punya cerita atau pengalaman horor nih yang paling horor? Mas Hendra atau Dimas punya nggak? Tapi Gali nggak punya, nggak seru dia gitu ya, nggak berwarna ya. Bukan. Nggak mungkin dia nggak punya. Gue duluan dia sampai sikat. Iya, oke. Pamerin ini dulu face sheet lu, katanya baru face sheet lu. Oh iya, Ada yang lebih Virus ya, COVID ya. terus kalau mau ngelas suka ngelas. roasting terus. Oke, coba Mama Galih ini mau coba bisa dibagikan ke kita ke para Human Resah. Tapi gue nggak bisa cerita yang sosokan dibikin serem terus ngomongnya pelan-pelan tuh sih lu kayak orang-orang gitu. Iya ini nggak usah, cuma kita mau tahu aja nih horor lu itu segimana gitu. Horornya adalah kata nyokap gue waktu gue umur 2 tahun gitu ya. Jadi bokap gue tuh punya dulu kan kerjanya sama expat gitu. Terus suatu hari lagi makan nih ke rumah makan Chinese Mandarin gitulah. Terus si partnernya ini orang Jepang atau orang apa nggak punya anak. Nah, gue masih kecil. Terus karena dia anak kecil kan gue kecil lucu ya. Terus kayak gitu. Kayaknya ada unsur meninggikan diri ya. Tapi sekarang nggak lucu. Ya kan anak kecil mah mana ada yang nggak lucu. Nah, kan Iya sih, lucu. benar. Terus udah gitu gue digendong-gendong terus gue diajak main ayunan katanya di bawah pohon, kagak tahu lah gue pohon apaan gitu. Terus pas udah pulang tuh maghrib katanya itu tuh waktu itu kejadiannya. Terus udah pulang ke rumah, setelah nyokap gue malam-malam pas nyokap gue mau lagi tidur gue ngicik kayak suara kunti gue, anak kecil banget. Gitu. Sumpah itu cerita nyokap gue coy. Tapi sorry ini ya. Kunti terlalu kecil kalau 2 tahun kali. Itu masih trainee lu, masih tuyul. Iya. Nggak tahu lah kayak gue juga. Kan kata Tapi lu nyokap ketawa kayak gitu. Tapi lu ingat pada saat itu pernah melihat sesuatu gak? kagak lah, umur 2 tahun. Emang lu inget apa lu umur 2 tahun? Gue nggak sih. Iya. Tapi itu doang Itu tuh TK, berarti pengalaman horor lu. Iya, tapi ya maksud gue ya gue tuh penakut dan orangnya dan jadi gue kayak itu aja gue udah takut. Terus gue pernah waktu zaman SMA tuh kan ada kalau Gal, belakang lo ada apaan itu, Gal? Kalau siang bolong ya. makanya gue pakai jilbab selain gue pakai mukena selain gue males dandan hari ini gue takut. Yang mana ada siang-siang. Kayak udah baksil anti. Nah udah enggak udah. Ya, ini Mama Gali tuh itu ya ternyata. Kalau gue dulu waktu kecil juga tapi kayaknya gue kelas 6 kalau gue nggak salah, kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Jadi pada waktu itu gue ngebantuin bokap gue pindahan kontrakan. Dulu masih kontrakan rumahnya. Jadi pindah kontrakan gitu kan, kontrakan ini habis pindah kontrakan gitu. Jakarta. Iya, masih di daerah rumah gue yang sekarang di daerah Meruya, Jakarta Barat. Nah, pada waktu itu gue ingat banget sore asar menjelang maghrib itu gue jam 5:30 di rumah bokap lagi ngangkat-ngangkat barang gitu kan ya, lagi masukin barang ke ke ember besar gitu, mau gue angkat tapi memang nggak berat karena gue posisinya masih kecil.
gue masukin, gue angkat lah, mau pindah ke kontrakan yang baru. Kaki mungkin sekitar 5 menitan kali ya, 5 menit sampai 10 menitan kalau yang kaki ya. Pas gue dari kontrakan lama itu gue udah ngangkat barang, posisinya udah mau maghrib nih, udah gelap gitu kan. Gue jalan lah. Nah pada saat sampai gue di jalanan yang agak nanjak posisinya, namanya anak kecil bawa barang gitu nanjak capek ya gitu kan, kayak ngelap gitu. Aduh ngelap nih, udahlah gue taruh dulu tuh barang di jalan tanjakan itu, gue taruh tuh barang tuh ember, sambil gue namanya orang capek kan kayak suka gitu kan ya, sambil ngeliat ke atas gitu. Lu ngeliat ke atas, sebelah kiri atas gitu, itu ada rumah gede, cuma ibaratnya atasnya itu nggak digenteng, baru dicor gitu loh. Kan baru dicor. Jadi belum bentuk genteng, jadi datar gitu atasnya. Gue ngeliat lah ke atas rumah itu gitu, gue gini aja, maghrib, sambil kayak gitu kan capek gitu. Terus gue ngeliat itu apaan, gue bilang kok ada yang kayak goyang-goyang, gue bilang gitu. Terus sumpah gue nggak masih kecil, itu apa ya, dan itu hantu yang paling gue takutin pada saat itu. Apa itu? Gue paling takut sama namanya pocong, men. wah, Tiba-tiba lu tau kan kalau pocong itu ada ikan iya tali-taliannya. tali-talian itu. Nah jadi dia itu yang gue lihat siluet tali itu ke arah lampu gitu. Jadi gue ngeliat siluet lagi manggut-manggut gini loh, gini. Iya. Anjir. Sumpah itu gue kayak bilang apa, gue memastikan lagi kan, kayak gue ngenegesin lagi tuh. Iya. Kan yang gue lihat gitu, gue takut asalnya gue lihat itu bener nggak sih gitu. Gue antara takut tapi penasaran kan, tapi kayak ini bener nggak sih ini gitu kan. Sisi tapi lu capek ya. Saya mau lari ya gimana kan, gue lihat lagi gini, itu bener nggak sih gitu kan. Bener men, dia manggut-manggut gini sambil gini. Wah ini tuh gue dari yang tadinya capek, sumpah itu gue tiba-tiba berenergi lagi gitu loh. Gue lari bawa Berenergi. Coba gue lari bawa ember sampai mau jatuh. Gue sampai rumah kontrakan yang baru ditanya kan kayak kenapa dan gitu, kok ini apa lari gitu ngelap. Gue bilang kan jadi ini kayak ngelihat gitu pocong. Iya sih, iya. Terus Pernah tuh benar-benar. namanya orang tua nggak percaya lah ya kan, kayak enggak kali itu kamu selalu lihat dan segala macem. Itu pertama kali gue lihat hantu tuh di situ, men. Itu gue Perdana banget lo melihat. perdana. Nah, Perdana. pas yang kedua itu gue ngeliat udah gede, udah kuliah di puncak. Kalau di puncak itu emang ekstrim sih, di puncak itu Puncak mah banyak bajingan sih sebenarnya. parah, bener bajingan. Itu kerajaan anjing di sana. Gila itu di sana, itu parah. Gue nih villa, waktu itu gue nginep di villa, depannya itu halaman luas gitu, bawahnya ada kolam renang. Dekat kolam renang tuh ada pohon. Jadi kalau kita ibaratnya nongkrong di teras villa, kelihatan tuh pohon gitu kan, di yang Gal dengerin gak Gal? Ih, dengerin lu kok. Gal kan? Takut gue. Jadi gue menyibukkan diri. Nah terus malam itu kita lagi Satenya Gal. malam itu kita lagi pada main gaple biasa ya kan, anak-anak Main poker apa. Terus main itu tiba-tiba temen gue diem gitu ngeliat ke pohon, kayak ngeliatin tuh apa nih. Anjir. Teman-teman lu ya berarti bukan cuma satu ya? Gue doang. Terus gue bilang gini, lu kenapa ya gitu? Itu apaan cuy? Kata temen gue gitu kan. Wah lu jangan ngada-ngada dah, gue bilang gitu. Enggak sumpah lu lihat. Ngadi lu. Gue bilang gitu kan. Enggak sumpah lu lihat ke sana, kata dia. Pas gue lihat ada kuntilanak yang Masya Allah. Panjang dong berarti. apa? Panjang dong berarti itu wujud putihnya. Iya, itu duduk di atasnya kelihatan jelas banget, men. Beneran jelas itu. Apa dia bisa nampak? Setelah itu semalaman di villa itu kayak kita digangguin terus ya, pintu kamar mandi. Seriusan lu? Iya, pintu kamar pintu kamar mandi kunci sendiri. Kita disindenin, anjing nggak paling bete tuh gue. Gue paling sebel sih kalau ada yang nyinden gitu. Bete pak, gue lagi Ngeri itu.
gue main PS berdua sama temen gue, terus bilang lapar bikin kopi lah kita ke dapur. Pas bikin kopi ada lagu sinden, anjing pengantin apa ya? Iya. Ah, Lingsir wengi. parah, Itu lutut mendadak lemes sih. parah pak, parah itu, sumpah awal ketawa-ketawa jadi males tuh nggak lu kayak. Makanya kan ya. Tapi itu emang nggak ada yang survei sebelumnya, pokoknya langsung aja dapat villanya gitu. Jadi awalnya tuh kita survei ke sana dan memang ibaratnya villa itu bagus mas, maksudnya buat anak-anak nginep tuh oke lah gitu loh ibaratnya. Yang dipentingin kan Harga juga oke. Harga juga harga ya. malam itu sekitar 500-an kalau nggak salah villa kan lumayan. Murah kali. Murah itu mah. Murah banget, makanya udah kolam renang dan segala macamnya. Wah itu epic sih. Itu villa tadinya kalau itu villa masih ada tuh kita pengen ke sana lagi, maksudnya kayak Iya. apa sih ini kita digangguin apa gimana gitu, tapi sekarang udah nggak ada, udah dijual. Iya. Padahal gue mau usulin besok kalau kita misalnya bikin employee gathering ke sana seru. Nggak ikut gue, nggak ikut. Gue aja sama keluarga lu. Dan itu Mas Hen ya, kayak kemarin ya, yang kerasukan di sana. orang-orang rekruter. Di situ temen gue yang kerasukan din, Wah iya pas. Cowok apa Benar cewek? itu mah. cewek, sumpah itu cewek. Jadi Tuh, cewek lu ada berberapa sih total? ber-11 Anjay, banyak banget. banyak pak. Nah itu teman gue yang cewek itu kesurupan, jadi kayak dia diem di kamar tiba-tiba terus panggil orang satu terus ngomong gini. Jadi teman gue tuh ada yang nyusul datangnya nggak Macan gitu. Goblok. Namanya nyusul itu Anggi kalau nggak salah. Nanti si Anggi datang ya ke sini udah deket tuh pakai baju merah. Dia ngomong gitu. Ini siapa? Teman gue yang datangnya nyusul dim. Oke. Nah, terus Tiba-tiba 2 jam kemudian si Anggi itu datang dan beneran pakai baju merah. Kayak waduh. pas lihat, ih bangsat bete goblok. Tunggu. Masalahnya ini udah ada zaman teknologi tapi dia bisa nyebutin pakai nyawa ya. Iya itu epic banget sih. Udah gitu temen gue goblok kayak dia, jadi gue nggak ngerti deh dia beneran bisa apa nggak. Jadi kayak udah ngebacain di gelas aqua, ngebacain apa namanya Ayat suci gitu. air asin gitu lah ya. Ah iya. Atau ditaruh lah sama dia itu, maksudnya buat temen gue kerasukan. Temen gue yang datang, haus nih, diminum. Goblok. Sia-sia. Goblok, asin gue main minuman. Untung bukan air sajen loh. Kalau air sajen dia yang kemasukan tau. Iya, serem tuh. Wah itu parah men. Nah kalau itu kalau Dimas atau Mas Hen punya pengalaman menarik gak tentang horor? Mas Hen dulu deh, Mas Hen. Enggak, gue aja dulu deh. Soalnya gue pribadi belum pernah nih, dan jangan sampai sih. Mungkin karena gue cukup percaya juga kali ya sama kayak gitu, kayak ya mereka ada, even dari siang-siang kayak gini juga, ya mereka juga hidup gitu loh. Jadi kayak ya udah, cuman respect to each other aja kan. Kita takut kalau gelap atau kalau malam kan gara-gara gelap, jadi dia berpikir ngelihatnya enggak. Sedangkan kalau siang, gue pernah dengar siapa yang ngomong ya sebenarnya mereka juga hidup kayak kita gitu loh. Siang juga ada, malam juga ada, mereka mungkin tidur juga. Dan makanya ada yang bilang itu ada kerajaan setan. Ya maksudnya ya itu tempat mereka berkumpul gitu ya. Misalkan kayak tempat kita yang nongkrong atau ngumpul, atau mungkin ada tempatnya kayak Senoparty versi mereka. Party bos ya. Iya, ada juga tuh. Kita kagak tahu, cuman kalau gue pribadi alhamdulillah gue sih nggak pernah, tapi ya jangan sampai juga. Cuman gue tapi nggak enaknya tuh pas gue malah diceritainnya itu pas gue di Malaysia. Soalnya kan Malaysia beda nggak sih sama Indonesia nih? ada yang sama ada yang beda, cuman nama daerah di Indonesia itu jadi nama hantu di sana, tau nggak Pan? Apa? Pontianak coy. Pontianak tuh kuntilanak kali ya? Iya. Wildan lu nggak ada takut-takutnya ya nyebut dari tadi kuntak. Dim, tapi apa bener Dim? Kalau pocong di Malaysia namanya Candy Ghost Dim. Aku nggak tahu. Gue bahasa Melayunya aja kagak tahu coy. Cuman orang sana udah cukup tahu juga bahasa kita tuh itu sebutannya pocong.
Tapi gue dulu gue nggak percaya ya. Dulu gue nggak percaya kayak gitu-gitu karena gue kan nggak pernah lihat langsung. Terus tiba-tiba gue waktu itu, jadi kalau di sekolah gue di SMA itu ada, kita suka kalau bulan puasa tuh mas gantian buka puasa bareng di sekolah, di aula Ya, sekolah. pasti. Nah di pertengahan waktu antara sholat maghrib dengan isya itu kan ada free time. Itu tuh kita suka jurit malam keliling-keliling sekolah kita. Ngapain lagi? Kepeng ya. Biasa itu biasa. Itu biasa. Iya, Biasa dilakukan dengan Nah sekolah itu Nah waktu itu, nah zamannya masih kamera pocket lagi hype-hypenya. Kita bawa kamera pocket atau bawa handycam kan gitu. Terus gue lagi pegang kameranya waktu itu. Gue ingat itu ruangan apa. Udah pas itu mah cuma teriak-teriak nggak jelas ya kayak padahal mah nggak ada apa-apa. Ngerti gak sih lo, cuma euforia teriak-teriak adrenalinnya aja. Terus pas yang lain sholat sholat ya isya dan taraweh, gue tuh sama temen gue lagi nggak sholat tapi tetap harus ikut sekalipun lagi nggak sholat. Nah kita ngeliat lah rekaman, nggak bohong sumpah itu pertama kali gue ngeliat. Jadi ada di satu kelas tuh kayak ada yang terbang. Jadi gue tuh ngevideoin ini kaca nih, kaca pintu kelas. Lu ribet banget ini face shield ini kaca pintu kelas ya. Terus gue tuh video dari depannya tuh lorong kelas. Gue di depannya gue video. Itu tuh gambar ini terbang gitu. Terus kan gue mikir, gue mikir anjir apaan nih terbang. Kalau dari jauh kayak kursi. Gue pause pas lagi deket. Cewek itu. Oh my god. Males banget gak sih lu? Dan itu beneran terekam kamera. Berarti itu pertama kali gue percaya sih. Percaya, oh emang ada ya ini berbentuk gua yang ngerekam sendiri gitu soalnya. Iya asli. Terbang gitu. Dan gue kira tuh Mr. Gepeng gitu loh mas melampau. Zaman kita sekolah kan itu ya. Mr. Gepeng. Krayon merah. Iya ini Gepeng. Nah ini daripada penasaran nih guys ya. Kita punya narasumber spesial nih. Tar dulu, gue belum kelar cerita boy. Oh ya Malaysia ya. Malaysia. Oh iya. Jadi pokoknya ini malah terjadi pas gue di Malaysia, dan ini terjadinya bukan di siapa-siapa tapi malah ke nyokap gue yang notabene nggak percaya, bukan nggak percaya sih, maksudnya kayak ya udah gitu, sama kayak gue believe aja percaya, tapi memang alhamdulillahnya nggak pernah. Cuman itu emang bokap gue udah nggak ada, jadi emang nyokap gue tidur sendiri kan. Dan memang nyokap gue tuh sisi paling dalam maksudnya bukan ke arah lu keluar jalanan tapi lebih ke halaman belakang. Ya diceritanya pas gue lagi balik sih, dan gue juga cukup kaget karena kakak gue ya harus bergegas juga kan. Mungkin lagi capek banget apa segala macam, tapi tiba-tiba kayak nyokap gue teriaknya beneran teriak, sedangkan nyokap gue tuh ya untuk teriak aja juga jarang gitu, seumur gue hidup juga kayaknya jarang nyokap gue teriak, tapi ini sampai teriak-teriak sampai nangis apa segala macem. Kakak gue kebangun dong, terus langsung nyamperin, terus ditanyain kayak ibu, kenapa ibu segala macem, aduh ini ada yang narik, buset, kayak iya poltergeist ya. Dikiranya mimpi, tapi nyokap gue udah bangun, maksudnya pas teriak itu udah bangun, jadi udah sampai kerasa banget, ditarik segala macam, ditariknya tuh ke arah halaman, maksudnya rambutnya ditariknya ke arah halaman. Gue merinding men, sumpah. Bodoh amat, bodoh. Parah, kayak gue untuk seorang nyokap gue yang percaya kayak gitu tapi ya udahlah gitu, terus tiba-tiba kayak gitu tuh beneran kaget banget ya nyokap gue, kayak itu kayaknya first time-nya juga ya. Biasalah ceritain lah ke temen-temen nyokap gue di kantor segala macam, mereka bilang pada capek apa segala macam, tapi sampai akhirnya itu belum pernah kejadian. Kakak gue juga sebel kan, maksudnya kayak ya biasanya tuh kakak gue atau bokap gue yang suka diliatin, cuman nyokap gue tuh nggak pernah gitu ya, sampai akhirnya manggil orang, ya udah ternyata emang bener halaman belakang gue itu ada dua apa tiga, sorry, di kamar mandi pembantu yang udah lama nggak dipakai itu ada ular gede banget. Di halaman belakangnya ada sosok monyet kalau nggak salah, terus sama di halaman belakang tapi yang sedang sama ruang makan itu ada kakek-kakek. Cuman kalau kakek-kakeknya itu diceritain
ceritain pas temennya nyokap gue lagi ngobrol sama nyokap gue di ruang makan. Terus sampai ditanyain, nggak tahu pakai sosok bahasa Inggris kayak do you know that there's a person beside this dining room, oke. Siapa personnya? Iya, ada kakek-kakek di sana pakai beci apa segala macam. Ya, kami sih berpikirnya itu mbah gua. Atau pokoknya soalnya menyokap gua katanya emang ya sering datang. Bukan itu kayak memang dijagain dari mbahnya masing-masing, dari mbahnya dari mbahnya nyokap gua atau dari mbahnya bokap gua gitu. Jadi kayak kakak gua tuh ada tuh. Terus soalnya memang setiap malam entah kenapa sudut ruang makan tuh selalu jadi menarik perhatian. Ngelihat aja ke situ. Kayak padahal nggak ada apa-apa. Katanya tuh itu, katanya cuman yang manggil sambil manggil orang itu sampai orang katanya si orang pintar itu minta kakak gue masukin ulernya ke dalam botol. Jadi si orang pintarnya nggak mau masukin, harus dia yang masukin. Sampai akhirnya udah kayak gitu beneran udah tenang. Ya gue dengerin ada nggak nyangka dong kalau memang misalkan itu orang yang sering kerasukan apa segala macam, ya udahlah gue kayak yo mungkin lagi ada scene kali ini, cuman ini nyokap gue yang kagak pernah ngalamin kayak gitu. Tiba-tiba kayak gitu ya gue rada shock juga kan. Terus kalau masalah kakak gue gali dengerin. Kalau misalkan kakak gue itu dia emang beneran ada yang nempelin. Kenapa? Ya karena dia selalu ngerasa selalu emosian apa segala macam. Terus gue bilang kayak itu mah emang lunya aja segala macam. Sampai pada akhirnya beberapa kali pulang kampung atau beberapa main ke Jogja, main sama ada yang temen-temen di Jogja, ada yang beneran ngeliatin terus. Dan dia tuh orang yang bisa ngeliatnya tuh selalu nggak mau ngeliatin kakak gue karena nggak mau berkontak mata. Katanya tuh ya itu hitam gede, modelannya kayak genderuwo, matanya merah. Dan kalau ada orang yang bisa ngeliat pasti diliatin balik, ngerti gak? Iya. Kalau yang matanya merah tuh suka ngeliatin balik, suka ngikutin karena energinya gede, kata teman gue. Iya. Jadi istilahnya dia nempel banget ke kakak gua. Jadi di saat ada orang yang ngeliatin kakak gua atau ngeliatin, kalau tahu ada yang nempel, pasti diliatin balik. Jadinya ya orang yang bisa ngeliat jadi nggak mau ngeliat. Tuh jadi kayak ya gua percaya nggak percaya, tapi memang jadinya membawa energi negatif sih ke kakak gua. Gitu. Jadi emang ya bayangin aja ini udah antar kota, berarti memang udah ditempel terus gitu. Iya. Ya gitu aja sih kalau gue sih, alhamdulillah belum pernah sampai deh. Oke, di episode kali ini kita menghadirkan kakaknya Dimas. Salah. Kakaknya Dimas yang langsung kena dong. Oke, tante silakan tante. Apaan sih? Males ngapain sih? Enggak. Kita mending tanya langsung, ya kan? Dari tadi kan goblok lu dasar emang ngaco. Enggak gitu, Gal. Daripada kita ngomongin di belakang, mending langsung di depannya. Ini bisa disensor nggak sih gue ngomong tamu spesial? Kita punya narasumber spesial, ya kan? Kita jauh-jauh datengin dia dari alam lain, ya kan? Ya. Jadi pengen kita tanya nih, gitu. Coba, boleh kita baca bismillah dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Pak. Jangan lah, Gal. Ngetawain apaan sih? Kok gue nggak lihat? Lu pasti lagi masak kamera lu kan, bukan masak kamera. Emang bisa yang mana kagak ada muka? Apaan? Kali nggak lihat sih, lu horor lu. Gue nggak lihat, demi Allah gue nggak lihat. Di gue Gal. Kalem Gal, tenang Gal. Eling. Halo. Ada apa kalian manggil saya? Kalau males sih. Ini males sih gue. Tamu narasumber kita nih ya kan. Kita tanya dulu nih. Kalau nggak takut Kak tiba-tiba lu disamperin gitu? Gal. Anda siapa ya? Gal, diam dulu ini. Bodoh apa? Bisa ngasih gue matiin kamera gini? Kita marah dia. Namanya siapa Mbak? Gue nggak mau liat mukanya, jadi mukanya ribet. Kamu kalau serem cuma nggak bohong gue. Sukro.
Anjir, ampun, Mbak. Idan kenapa kaki lo? Gal, tanyain Gal, mumpung dia masih ada. Lu interview orang aja bisa, masa interview dia nggak bisa lu? Maaf Mbak Sukro, ini ada pertanyaan Mbak Sukro dari teman-teman kita yang sering diganggu gitu ya Mbah ya. Enggak, gue gak pernah diganggu, gak pernah gaun di mas ya anjing. Selama Mbah Sukro gitu jadi hantu nih, job desk-nya Mbah Sukro nih apa aja sih? Job desk saya shortlist orang-orang yang akan saya gentayangi. Job desk saya gentayangan. Banyaknya gentayangan dan shortlist orang-orang yang mau digentayangin. Nah, motivasinya Mbak Sukro nih jadi hantu kenapa sih? Kenapa nggak langsung ke akhirat aja gitu Mbak? Iya gitu Mbak, ngapain sih lu capek-capek Mbak di dunia lama-lama? Karena saya masih under kontrak. Jadi nggak bisa saya ke akhirat langsung. Nanti kena denda ya. Goblok banget. Ya, kurang lebih seperti itulah. Aku harus nunggu sampai kontrakku habis. Ya. Kepala gue ketawa mulu. Aduh, oke Mbak, ini pertanyaan lagi Mbak nih ya Mbak. Sebelum durasinya habis nih Mbak Sukro. Mbak Sukro, sebenarnya kita penasaran matinya kenapa nih Mbak Sukro nih bisa jadi kayak hantu? Saya matinya karena bunuh diri. Karena waktu itu saya menunggu kabar dari HRD setelah interview nggak dikabar-kabarin. Akhirnya saya frustasi, terus saya bunuh diri. Anjing mati penasaran. Iya. Mas Sukro di perusahaan apa itu Mas Sukro kalau boleh tahu? Kok kasihan tuh nggak dipanggil-panggil? Perusahaannya sudah bangkrut. Itu pabrik gula. Kalian boleh lihat ceritanya di internet. Ada benernya nih. Untuk party ini kayaknya ada benernya nih. Paus, aduh. Mau tanya ke Mbak Sukro. Gal, tanya Gal, lu gimana sih? Saya Gali. Kamu Gali. Semua serbat. Gal, dia apa namamu lu Gal? Hah? Iya lo. Apa nama lu lo Gal? Ya semua serbat. Cuma lu serem, coba deh. Mas Sukro coba deh panggil Wildan kayak tadi, takut gue yakin juga. Cuma Wildan itu mana? Serem. Gue malah kenangan anjir. Enggak, lu enggak ngeri enggak? Mering tau gak sih? Gue gak kuat. Ada yang mau ditanyain lagi? Mbak, mau tanya. Ya boleh. Mbak, itu kalau pakai bedak nggak rata, Mbak. Namanya juga bukan profesional. Mbak, di sini nih, Mbak jadi kayak ngacai tahu. Di sini nih, di bawah nih dekat bibir. Terima kasih atas perhatiannya Gali. Aku kirimkan kamu sesuatu nanti Ya, amin. ya. Ada film. Ini dia menghayati banget. Mbak nggak lagi sibuk, Mbak. Nggak apa-apa kok, Mbak. Kalau Mbak mau cabut. Ya Allah. Iya, waktu saya tinggal 5 menit lagi nih. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Dimas, kalau tanya lu Mas. Allah. Mas Hendra tuh tadi ada mungkin sesuatu. Enggak tanya Kepala gua. gue udah sakit ketemu gue. Takut ketempelan gua, enggak. Mbak coba panggil nama Dimas deh, Mbak. Takut yakin gua. Mas ini saya dengar fuckboy bukan ya? Fuckboy. Kok jadi meramal ya? Kok jadi meramal ya? Ya, saya Mampus lo, Dim. Mbak fuckboy digentayangin nggak, Mbak? Kasihan nih, Mbak, cewek-cewek yang dia ini, Mbak, sakiti hatinya. Astagfirullahaladzim. enggak. Target saya bukan fuckboy.
Mbah punya teman nggak yang ini gendangin fuckboy? Mungkin kasih tahu aja ini temen saya satu. Besok kasih tahu nanti. Saya Ya, email tolong. dia. Tolong ya, Mbah. Jadi email. Ya. Capek. Ya Allah. Mbah, mau tanya Mbah. Misal kalau kita mau manggil Mbah lagi nih, kontaknya gimana Mbah? Gue nggak mau, lu aja manggil dia lagi. Kalau di LinkedIn kan udah nggak aktif Mbah pasti kan. Iya. Gimana Mbak caranya? Ya, kalian tinggal bawa air kembang aja. Oh iya. Ya. Terus siram ke diri kalian masing-masing. Sebut nama Mbak Sukro 3 kali. Oh apa gini Mbah caranya ngedeketin seseorang terus ngilang tiba-tiba ghosting Mbah. Itu malu. Itu mah Pak Boy. Setannya lu ini mah. Ini udah belum ya? Gerak Udah Mbah, tahu. ampun Mbah. Ampun. Iya ya. Mbak, makasih banyak Mbak. Ampun ya Mbah. Mbah, makasih ya, Mbah. Sukses di arwah yang baru Mbah. Oke, oh udah hilang. Hilang langsung bos. Oke bos, jadi resah kita episode kali ini tuh karena diganggu hantu dia gitu ya, dari Dimas, Gali, Mas Hendra juga mungkin pernah, gue pernah, dan gue capek ketawa sekarang. Jadi aduh, Setan yang. Iya, jadi episode kali ini tadi kita udah ada narasumber, jadi kita udah tahu ya kan job desk-nya hantu itu apa, motivasinya di hantu itu apa, dan mudah-mudahan nggak resah lagi teman-teman, jadi udah pada tahu oh hantu tuh kerjanya gini, motivasinya ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman human resah ya. Iya benar. Gue sih berharap sebenarnya dia ngedrop CV sih biar kita bisa review. Mbak Sukro nama CV. Iya. Sayang. Apa dia di sini masih kontrak soalnya. Ya Allah masih kontrak bangke, gue ngakak banget lagi. Oke, mungkin episode kali ini gitu aja pembahasan tentang keresahan kita mengenai makhluk-makhluk halus. Mungkin episode kita akan ngebahas tentang CV lagi karena udah ada beberapa yang masuk ya Mas Hen ya. Yes, benar. Para Takut gue, resah takut people silakan datanglah. Ya resah people kalau mau di review CV-nya boleh banget, dan kita masih open sampai hari Senin nanti kita tutup baru karena kita mau bahas bareng-bareng CV yang udah masuk, kurangnya di tapi yang pasti kita cengin dulu ya. Ya. Kita roasting dulu. Kita akan roasting sebelum kita kasih masukan. Mbah Sukro jangan datang dulu please, mohon. Jangan datang dulu, kita mau roasting orang dulu. Consultation. Tapi tenang aja, kita akan menganonimuskan. Betul. Untuk para yang menemukan CV yang gitu ya. Oke, sampai di sini aja karena waktunya juga sudah. Terima kasih sudah mendengarkan di Human Resah. Jangan lupa di subscribe, di share, di like channel kita ya. HR Talks. Guys. bye bye.